Jalani harimu dengan rasa kasih, mengasihi dirimu sendiri, mengasihi orang di sekitarmu, terlebih mengasihi Allah. Dan mari mengawali kasih itu dengan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 22 April 2021, tertulis di Lukas 21 ayat 33. Demikian dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, salpu pe sogot langit do tanaon, anggo hataki naso tupa salpu. Demikian firman Tuhan. Di awal Perang Dunia II, serangan bom udara meluluhlantahkan sebagian besar isi kota Wawasawa atau Polandia. Balok-balok semen, pipa yang meledak, dan pecahan kaca yang berserakan di seluruh kota tersebut terjadi kekacauan. Namun di pusat kota, sebagian besar dinding dari sebuah bangunan yang sudah rusak masih berdiri dengan kokoh. Itulah kantor pusat British and Foreign Bible Society, lembaga Alkitab Britania dan luar negeri di Polandia. Pada dinding yang masih bertahan tersebut tertulis kata-kata berikut yang menjadi firman hari ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa itu adalah kebetulan saja. Namun bagi saya, yang tertulis itulah yang menjadi pusat perhatian saya. Semua yang ada di sekitar kita, yang paling kokoh sekalipun, akan mengalami keberlaluannya. Namun ada yang tak akan berlalu, yaitu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang artinya bahwa kasih penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama kita dan firman-Nya akan menjadi kekuatan kita mempertahankan keselamatan kita kelak dari kebinasaan dunia ini. Itu berarti tidak ada kesulitan yang akan melanda kehidupan kita selamanya. Dan sebaliknya, tidak ada pula kebahagiaan yang akan kekal selamanya di dunia ini. Dengan demikian kita tidak perlu terpuruk karena duka atau kesulitan yang menimpa kita. Dan kita tidak juga selalu berbangga dengan kebahagiaan yang kita miliki. Karena semua itu pasti berlalu. Hanya kasih penyertaan Tuhanlah dan firman-Nya yang tidak akan berlalu bagi kita, yang senantiasa setia menyerahkan hidup kita hanya kepada Dia Allah yang adalah awal dan akhir segalanya. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah pernyataan Tuhan Yesus untuk membesarkan hati murid-muridnya saat mereka bertanya kepadanya tentang tanda-tanda kesudahan dunia ini. Namun firman-Nya juga memberikan kita keberanian di tengah kesulitan yang membuat kita menderita di hari ini. Di hadapan puing-puing mimpi kita yang kandas, kita masih dapat mempercayai sifat kedaulatan dan janji Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Pemazmur menuliskan, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Di Mazmur 119 ayat 89. Namun bukan hanya firman Tuhan, sifatnya juga teguh dan kekal. Karena itulah pemazmur juga mengatakan bahwa kesetiaan-Mu selalu dari keturunan ke keturunan. Oleh karena itu saudara, sekarang kita sudah punya pilihan dalam hidup ini. Di saat menghadapi beragam pengalaman yang mengecewakan kita, yang menyedihkan hati kita, yang mendukakan kita, kita dapat memandangnya dengan dua kacamata dalam kehidupan kita. Yang pertama, mungkin saja dalam keputusasaan, atau sebaliknya dengan penuh harapan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan membiarkan keputusasaan dan kekecewaan menghancurkan hidup kita. Sudah seharusnya kita dengan yakin memilih untuk berharap. Karena firman-Nya yang kekal selama-lamanya meyakinkan kita
merasakan kasih-Nya yang tak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Karena kasih dan firman-Nya yang kekal itu, maka sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut lagi jika dunia menunjukkan hari kesudahannya yang semakin mendekat. Tanda-tanda itu harus semakin meyakinkan bagi kita untuk setia pada firman-Nya. Sehingga ketika dunia berlalu, kita tidak runtuh bersama dengan dunia ini, melainkan kita tetap kokoh seperti tembok Britania, Polandia yang tetap kokoh berdiri itu. Saudaraku, setialah dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dalam kerajaan-Nya kelak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa tidak akan ada yang bertahan sampai selama-lamanya kecuali kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam perkataan firman-Mu. Maka ajarlah kami untuk selalu setia melakukan kehendak firman-Mu, agar ketika dunia ini berlalu, kami tetap menjadi pemenang dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati kasih Tuhan hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.